Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih. Berjumpa kembali dengan Ustazah dalam pelajaran tematik. Materi kita hari ini adalah bahasa Indonesia, tema 2 di subtema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hari ini kita akan sedikit mengulang tentang pembahasan bahasa Indonesia di tema 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan utama pada sebuah paragraf. Pokok biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis paragraf. Ya, kita mengulang tema 1 yang dulu. Jenis paragraf ada 3, yaitu paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya di awal paragraf. 2. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan pokoknya di awal dan di akhir paragraf. Nah, gagasan pokok dinyatakan secara eksplisit atau jelas, kemudian implisit tidak begitu jelas. Nah, di mana gagasan secara eksplisit atau implisit itu? Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai pada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Kalau gagasan pokok yang implisit umumnya dijumpai dalam paragraf deskriptif dan paragraf naratif. Apa itu paragraf deskriptif dan paragraf naratif? Nah, ini nanti anak-anak akan belajar di kelas 5. Ini kita akan belajar dulu tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung ya. Nah, pengertiannya dulu kita belajar di kelas 4. Nanti untuk jenis-jenis paragraf nanti kita akan belajar di kelas 5 insyaallah. Nah, gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung adalah tambahan kalimat atau informasi tambahan sebagai penjelas gagasan pokok. Ya, ini adalah kalimat yang ditambahkan di gagasan pokok yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok itu. Kalau misalkan kita punya satu ide pokok, nah kita kembangkan dengan menambahkan beberapa kalimat yang menjelaskan tentang ide pokok atau gagasan pokok yang kita miliki. Gagasan pendukung digunakan untuk memperjelas gagasan utama atau kalimat utama. Ini adalah manfaatnya gagasan pendukung, ya, menjelaskan gagasan pokok atau ide pokok kita. Kemudian setelah kita tadi belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya, sedikit kita mengulang tema 1 yang kemarin, maka sekarang kita akan belajar materi baru yaitu tentang teks visual. Apa itu teks visual? Teks visual adalah teks yang berisi informasi yang disajikan dalam bentuk visual. Teks visual ini berisi tentang teks yang bisa dilihat. Jadi teks visual itu bisa dilihat, ya. Kemudian teks visual itu bisa berbentuk paragraf atau juga bisa berbentuk diagram. Kelebihan dari teks visual itu, teksnya itu biasanya lebih menarik, ya. Teks visual itu biasanya dibuat lebih menarik. Nah, biasanya teks visual ini lebih banyak dijumpai dalam bentuk diagram. Nah, ini contoh teks visual seperti panas matahari. Nah, ini bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, manfaatnya gitu. Ini adalah contoh teks visual seperti ini. Misalkan ada gambar matahari, kemudian penjelasannya, panas matahari untuk manusia itu bisa mengeringkan benda apapun.
Kemudian panas matahari untuk hewan, itu untuk menghangatkan badan. Panas matahari untuk tumbuhan, untuk proses fotosintesis, itu cara membaca teks visual. Ini satu contoh dari Ustazah. Sudah paham ya? Tadi kita sudah sedikit mengulang tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan kita belajar materi baru tentang teks visual. Nah, nanti anak-anak kalau sudah paham tentang materi yang disampaikan Ustazah, sekarang bisa dibuka di buku dimensi tema 2, halaman 28. Mari kita bersama mengerjakan Romawi 1 saja, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apabila sudah dikerjakan, kita lanjutkan materi kita ke subtema 2. Di subtema 2, kita akan belajar materi tentang teks petunjuk dan juga poster. Nah, teks petunjuk itu yang bagaimana ya kira-kira? Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang suatu petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Nah, ini teks petunjuk itu biasanya terdapat di misalkan di mana mie instan, itu cara membuatnya bagaimana, itu namanya teks petunjuk. Kemudian misalkan kita beli obat, itu ada cara minumnya, kemudian bagaimana cara merawatnya, itu namanya teks petunjuk. Contohnya ini ada petunjuk minum obat, petunjuk pembuatan mie, kemudian juga teks petunjuk itu ada biasanya dibuat dengan menggunakan poster dan lain sebagainya. Nah, aturan membuat teks petunjuk itu 1, bahasanya harus jelas. 2, mudah dipahami. 3, menggunakan bahasa yang lugas. Yang lugas itu maksudnya sama mudah dipahami ya. Kemudian yang keempat, kalimat petunjuk biasanya diakhiri dengan tanda seru. Nanti kalau anak-anak membuat teks petunjuk, nanti bisa di kalimat petunjuk itu nanti diakhiri dengan tanda seru. Untuk teks petunjuk biasanya sering digunakan pada poster ya. Poster itu berisi tentang informasi. Nah, posternya berisi tentang informasi, biasanya di situ disertakan teks petunjuk. Nah, syarat pembuatan poster itu 1, sifatnya sugestif. Sugestif itu maksudnya mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, mudah dibaca. 4, gambarnya mencolok dan menarik. Yang kelima, bahasanya sopan dan juga singkat ya. Sopan, terus kemudian jelas dan juga singkat. Jadi kalau di poster itu nggak terlalu banyak tulisannya ya. Ini contoh poster baru saja. Nah, nanti ada gambarnya. Ini contoh poster, yaitu Bukalapak. Nah, itu diakhiri dengan tanda seru. Buka setiap hari. Nah, itu diakhiri tanda seru. Sampai di sini anak-anak sudah paham apa itu kalimat petunjuk. Nah, teks petunjuk, kalau anak-anak sudah paham penjelasan Ustazah, sekarang bisa dibuka buku dimensi tema 2 halaman 54, kemudian kerjakan Romawi 2 saja nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apabila anak-anak sudah selesai mengerjakan, maka kita lanjutkan materi kita yang terakhir di subtema 3, tentang peta pikiran. Nah, peta pikiran itu sebenarnya dibuat untuk apa dan seperti apa bentuknya? Peta pikiran itu dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang garis besar isi suatu teks tanpa harus membacanya. Jadi nanti kalau sudah ada peta pikiran, tidak perlu membaca sampai detail, nanti sudah paham, oh ini peta pikirannya isinya tentang ini. Nah, itu nanti sudah paham bentuknya seperti apa ya kira-kira. Nah, ini adalah contoh bentuk peta pikiran. Di bukunya anak-anak juga sudah ada ya, nanti itu contoh peta pikiran itu dibuat seperti itu ya, seperti pohon faktor. Nah,
Contohnya seperti pohon faktor, atau mungkin nanti bisa dibuat bulat-bulat juga boleh. Ini saja buatnya bentuknya kotak ya, seperti pohon faktor. Itu indra. Indra itu apa aja? Contohnya indra pengecap, indra penglihat, indra pendengaran. Jadi anak-anak bisa jelas dengan hanya melihat peta pikiran. Paham ya tentang peta pikiran di subtematika? Apabila anak-anak sudah paham materi dari Ustazah, anak-anak bisa membuka buku dimensi tema 2 halaman 83 sampai dengan 84. Dikerjakan Romawi 3 saja, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apabila anak-anak belum paham, nanti anak-anak bisa mengulang kembali videonya dari awal atau membaca di buku dimensi anak-anak. Insya Allah nanti tugas anak-anak akan kita bahas bersama di pembelajaran tatap muka di sekolah. Sampai jumpa dengan Ustazah dan teman-teman di sekolah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.